Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau dengar perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu itu adalah perkataan roh dan hidup. Dan memerdekakan setiap kami. Dan kami mau berubah, Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa dan baik. Sharing hari ini saya mau kasih judul tentang hukum yang terutama. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai dengan 40. 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus jawab begini nih, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan di sini bukan sekedar kita mengasihi Tuhan dengan ucapan kita. Kita bilang, "Tuhan, aku mengasihi kamu loh. Tuhan, aku mengasihi engkau loh." Bukan sekedar itu, tapi firman Tuhan katakan jelas banget bahwa mengasihi Tuhan itu yang pertama dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu di sini bicara tentang bulat. Nggak ada tuh yang namanya mendua hati. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 8 dibilang begini, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi Tuhan harus benar-benar bulat bahwa hanya Dia satu-satunya kekasih jiwa kita. Sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidup setiap kita. Gak boleh tuh kita bercampur atau kita selingkuh sama dunia ini. Sehingga, wah, gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa juga dunia. Mendua hati. Gak boleh kita mendua hati. Kalau kita mau mengasihi Tuhan harus bulat bahwa kita benar-benar hanya mengasihi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwa di sini bicara tentang ini. Kalau mau mengasihi Tuhan, jangan kebanyakan drama. Kita harus sama tindakan kita, hati kita sama perlakuan setiap kita. Banyak orang yang rohani hanya di gereja. Banyak orang yang rohani hanya di kamar doa kita saja. Tapi ketika di luar, wow, kelihatan tuh rohana-rohananya tuh. Tapi kalau di gereja, wow, begitu rasanya, nyanyi dengan luar biasa, sampai air mata keluar, air hidung keluar, sampai air telinga keluar. Wah, rasanya rohani. Tapi ketika di luar ngantri lift atau ngantri parkiran, mulai di situ keluar, wow, siapa lu? Nih gua duluan nih, waduh. Jangan pakai drama-dramaan. Makanya mengasihi Tuhan harus dengan segenap jiwa kita. Jangan dengan kepalsuan, jangan dengan kemunafikan. Harus sungguh-sungguh segenap jiwa kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Apa yang kita nyanyikan dengan perbuatan kita sama. Itu namanya integritas. Dan yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Akal budi bicara tentang apa? Pikiran. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Nah, hari ini kita isi apa pikiran-pikiran kita? Kita isi hal-hal yang duniawi. Kita isi hal-hal motivasi. Kita isi hal-hal yang mungkin kelihatannya, oh bener kok. Sampai ada satu quote bilang gini, "Be yourself." Kayaknya bener kan kita harus menjadi diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, sesungguhnya kita harus
memikul salib dan menyangkal diri kita. Gimana kita bisa jadi be yourself? Kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus menyangkal diri kita. Nah, seharusnya pikiran kita sama pikiran Kristus. Bagaimana menyamakannya? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, sehingga itu menjadi pikiran setiap kita. Kita mau seperasaan, sepikiran dengan Kristus, tapi gak pernah baca Alkitab, gak pernah merenungkan, boro-boro melakukan. Gimana kita bilang kita mengasihi Tuhan? Itu hanya omong kosong. Nah, ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita yang mungkin udah melukai kita, udah menjahati kita? Rasanya kita sebel banget sama tuh orang. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu mau mengasihi sesamamu, kamu harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Cintai Tuhan. Sehingga cintanya itu akan Tuhan curahkan kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Banyak orang bilang, aku mengasihi dia kok Pak. Aku bilang, oh iya, aku sayang sama dia kok Pak. Tetapi sebenarnya itu hanya omong kosong aja. Karena apa? Karena kita tidak terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Karena orang yang bisa mengasihi sesamanya, walaupun orang itu sudah menyakiti, melukai, menjahati setiap kita, tapi kita masih bisa mengasihi dia, itu karena kita terlebih dahulu mencintai Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menolong setiap kita. Hukum yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi setiap kita. Biar firman Tuhan ini menolong saudara dan saya, dan menguatkan setiap kita, dan setiap kita berubah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Kami hanya manusia terbatas yang gak kuat, gak mampu Tuhan. Tapi kami tahu Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, yang memampukan setiap kami untuk kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami juga orang berdosa Tuhan, kami orang yang bersalah, tapi Engkau datang untuk mencintai kami, mengasihi kami. Engkau gak lihat pelanggaran kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah kasih itu Tuhan curahkan bagi setiap kami, dan kami bisa mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.